Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita masih membahas, menjawab pertanyaan dari viewer kita. Ibu C menanyakan, "Dok, saya ada benjolan di area labia minora." Labia minora itu bibir kecil kemaluan wanita. Mirip sama anemon laut bentuknya. Pas saya cari info, mirip sama vestibular papilloma. Apakah betul itu vestibular papilloma? Sahabat sekalian, pertanyaan ini menarik, walaupun sebenarnya keluhannya biasanya pasien dengan gejala seperti ini, keluhan sebenarnya tidak berat ya. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah adanya benjolan, adanya sesuatu yang tumbuh seperti anemon laut. Nanti saya sertakan gambarnya. Anemon laut itu seperti tumbuhnya sesuatu dari dasar dan bentuknya mirip dengan sebenarnya aslinya mirip dengan kutil kelamin, tapi lebih kayak berjengger demikian. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi nanti kita lihat gambarnya. Nah, yang kedua adalah tumbuhnya adalah di labia minora. Nanti saya jelaskan dengan gambar, saya tunjukkan bahwa alat kelamin wanita itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada labia mayora atau labium maius, ada labium minora, kemudian ada vestibulum. Vestibulum itu daerah antara lubang kencing dengan lubang vagina, daerah kecil di situ. Nah, di situ namanya vestibulum. Kemudian juga ada daerah misalnya klitoris, kemudian mount pubis dan sebagainya. Nah, benjolan itu adanya di daerah vestibulum, sehingga ditanyakan apakah itu adalah vestibular papilloma. Artinya kalau vestibular papilloma itu adalah suatu bentukan, suatu benjolan atau suatu hal yang sifatnya tumbuh dan posisinya di vestibulum. Sekarang kita bahas mengenai papilloma dulu. Papilloma berasal dari kata papil. Papil itu apa? Papil itu sesuatu yang bentuknya tumbuh dari dasarnya. Dan biasanya bisa aja bertangkai, bisa juga tidak. Nah, kemudian oma, jadi papilloma, kalau disebut di kelompok onkologi, tumor dan kanker, papilloma itu adalah suatu benjolan yang tumbuh dari dasarnya, bentuknya seperti papil dan dia cenderung jinak. Jadi akhiran dari papilloma dan sebagainya itu pengelompokan dari kelompok yang jinak. Kemudian apakah beda antara vestibular papilloma atau keadaan patologis yang lain? Sekarang kita bahas sendiri mengenai vestibular papilloma. Pada vestibular papilloma, adanya benjolan tersebut sebenarnya bukan efek dari hal di luar, artinya infeksi oleh bakteri, virus dan sebagainya, bukan. Tapi karena lipatan dan terbuntunya kelenjar di daerah situ, sehingga munculnya seperti papilloma. Contohnya adalah misalnya jerawat, atau di mulut rahim juga muncul apabila ada pembuntuan dari kelenjar di sana, timbul lesi yang mirip jerawat. Sama dengan prosesnya, tapi ini di kelenjar di vestibulum dan lipatan itu bentuknya akhirnya seperti papil. Ini tidak ada sesuatu patologis. Jadi kalau toh mau saling mengganggu bisa diambil, tapi tidak ada treatment yang khusus. Angka kejadiannya vestibular papilloma ini kecil. Dari penelitian 1-33%.
Jadi relatif jarang seorang wanita mengalami keluhan seperti itu. Nah, yang penting sebenarnya adalah ternyata bentukan seperti itu bisa merupakan bentukan dari infeksi virus. Virus apa? Virus HPV. Jadi sahabat sekalian, kalau kita mengulang ke belakang, silahkan klik di video-video sebelumnya bahwa virus HPV adalah memang virus yang gampang menginfeksi seorang wanita juga seorang pria. Bahkan di dalam rentang hidupnya itu lebih dari 80% orang akan terinfeksi virus HPV ini. Tapi yang terinfeksi virus HPV yang high risk hanya 50%. Dan sebagian besar sembuh dengan spontan juga. Sehingga yang menjadi cancer mungkin hanya sedikit sekali 0, sekian persen. Jadi sebenarnya HPV, human papilloma virus, aslinya adalah suatu self-limiting diseases. Artinya penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, pada kondisi tertentu, pada seorang pasien tertentu, ternyata infeksi itu menetap atau persisten. Infeksi HPV yang persisten itulah yang menimbulkan masalah. Kemudian HPV juga dibagi menjadi dua kelompok, HPV yang low risk dan HPV yang high risk. HPV yang low risk, misalnya kalau nomor 6, nomor 11, nanti saya tampilkan phylogenetik atau susunan keluarga virus HPV, akan nampak di situ ada yang low risk, ada yang high risk. Yang low risk atau risiko rendah ini hanya menimbulkan kutil kelamin, kadang-kadang juga kutil di kulit dan sebagainya, dan tidak bisa memicu kanker. Tapi untuk HPV yang high risk, risiko tinggi atau yang onkogenik, kalau terinfeksi dan berlanjut bisa menginisiasi tumbuhnya kanker. Nah, berkaitan dengan pertanyaan awal, gambaran mirip dengan anemon laut dan yang mirip dengan suatu vestibular papilloma, mungkin gambarannya adalah suatu kondiloma acuminata. Nanti saya tunjukkan karena memang mirip sekali. Sehingga dengan demikian keluhan tadi yang ditanyakan oleh Ibu C tadi memang sebaiknya diperiksa lebih jauh. Apakah memang suatu vestibular papilloma atau mungkin suatu kondiloma acuminata. Dengan diperiksa lebih detail, misalnya dengan kolposkopi diperbesar, maka akan tampak perbedaannya. Yang lain lagi adalah diperiksa di area sekitarnya, apakah juga ada bentukan serupa. Karena vestibular papilloma hanya di situ tempatnya. Tapi kalau ada bentukan yang lain, misalnya di daerah commissura posterior, di lengkungan belakang vagina atau di labia major dan sebagainya, maka kondisi itu menunjang ke arah yang kondiloma acuminata. Dan manajemennya tentunya berbeda. Jadi mungkin demikian sahabat sekalian, sesi ini cukup singkat. Semoga memberikan manfaat dengan pemahaman yang lebih baik. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.